Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak-Bapak peternak lebah kelanceng Dusun Jeruk, Desa Bantengan, Kabupaten Tulungagung. Terima kasih banyak Bapak-Bapak telah bersedia meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Sebelumnya perkenalkan kembali nih Bapak-Bapak, nama saya Niken. Saya di sini sebagai anggota KKN UGM yang ditugaskan di Dusun Jeruk, Kabupaten Tulungagung. Sesuai dengan judul yang telah tertulis di layar, jadi saya di sini bermaksud untuk sedikit berbagi informasi mengenai pengolahan madu kelanceng yang tepat untuk mempertahankan mutu dan nilai gizi. Karena berdasarkan informasi yang saya dapatkan, berdasarkan berbagai sumber juga, ternyata di Indonesia ini banyak sekali peternak lebah yang memang masih skala rumahan, dan sayangnya ada beberapa yang melakukan pengolahan madu atau perlakuan pasca panen ini kurang tepat, sehingga kualitas madu yang dihasilkan itu kurang bisa maksimal, dan bahkan ada yang dapat merusak kandungan kualitas yang seharusnya tinggi di dalam madu kelanceng, seperti itu Bapak-Bapak. Oleh karena itu saya berusaha untuk mencari tahu lebih banyak, mencari dari berbagai sumber tentang pengolahan madu kelanceng yang tepat sehingga bisa mempertahankan mutu dan kualitasnya. Seperti itu Bapak-Bapak. Jadi mungkin langsung saja kita lanjut ke materi. Ya, sebelum kita membahas tentang pengolahan atau perlakuan pasca panen terhadap madu sehingga bisa mempertahankan kandungan nutrisinya, mempertahankan mutunya, kita sedikit membahas tentang karakteristik dari madu kelanceng. Jadi terdapat beberapa hal yang menjadi ciri khas dari madu kelanceng ini Bapak-Bapak. Kan memang madu kelanceng ini cukup unik ya Pak. Madu kelanceng ini terkenal memiliki khasiat yang lebih banyak dibandingkan dengan madu biasanya. Setelah saya mencari tahu dari berbagai sumber, ternyata madu kelanceng ini diketahui memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan dengan madu pada umumnya. Kemudian selain antioksidan yang tinggi, madu kelanceng juga memiliki aktivitas antimikrobia yang tinggi. Kedua sifat yang pertama ini, yaitu antioksidan dan antimikrobia yang tinggi ini, bisa dikatakan sebagai suatu keunggulan atau kelebihan dari madu kelanceng. Kemudian sifat yang ketiga adalah madu kelanceng ini memiliki rasa asam yang khas dan kadar air yang tinggi. Dibandingkan dengan dua sifat sebelumnya, dua sifat yang terakhir ini, rasa asam dan kadar air tinggi ini bisa dikatakan sebagai suatu kekurangan atau hal yang kurang baik yang ada di dalam madu kelanceng, seperti itu Bapak-Bapak. Mari kita coba bahas satu persatu ya Bapak-Bapak. Antioksidan yang tinggi di dalam madu kelanceng ini sangat baik bagi tubuh. Kenapa? Karena antioksidan ini memiliki fungsi untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas ini biasanya terdapat atau terpapar oleh tubuh kita sehari-hari, misalnya asap rokok, sinar matahari, asap kendaraan, makanan dan minuman yang kurang sehat, seperti itu termasuk radikal bebas. Dengan mengonsumsi madu kelanceng yang tinggi antioksidan, maka bisa semakin mencegah kita dari berbagai penyakit seperti kanker, penyakit jantung, dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya, seperti itu Bapak-Bapak. Kemudian sifat yang kedua yaitu antimikroba. Seperti namanya, madu kelanceng ini efektif untuk melawan pertumbuhan mikroba. Jadi ketika kita meminum madu kelanceng, maka tubuh kita menjadi lebih tahan terhadap infeksi virus, bakteri, atau jamur, seperti itu Bapak-Bapak. Jadi tidak gampang sakit, seperti itu. Kemudian untuk sifat yang ketiga yaitu rasa asam. Madu kelanceng itu memang terkenal dengan rasa asamnya ya Bapak-Bapak. Namun sebenarnya rasa asam ini bukan semata-mata karena sifat aslinya saja dari madu kelanceng, namun bisa terjadi karena perlakuan atau proses pengolahan pasca panen yang kurang tepat. Contohnya adalah madu yang diperas itu tercampur dengan polen. Polen itu merupakan hasil fermentasi dari serbuk sari. Jadi jika polen tercampur dengan madu bisa membuat madu mengalami fermentasi lebih banyak. Jadi rasanya semakin asam begitu, mudah rusak, seperti itu Bapak-Bapak. Selain itu juga karena adanya kandungan asam bebas dan asam amino madu. Kalau asam amino madu ini adalah suatu kelebihan karena asam amino itu adalah salah satu komponen dari protein. Jadi ini memang kandungan yang baik di dalam madu kelanceng, seperti itu. Kemudian sifat yang terakhir adalah kadar air.
kadar air yang tinggi ini menunjukkan bahwa kualitas madu itu tidak baik, Bapak-bapak. Semakin tinggi kadar air, semakin turun kualitas madu. Sedangkan di madu kelanceng itu terkenal dengan kadar air yang tinggi. Berdasarkan berbagai penelitian, kadar air madu kelanceng itu bisa mencapai 30%. Sedangkan berdasarkan standar nasional Indonesia, kadar air madu itu seharusnya maksimal 22%. Jadi jika lebih dari itu sudah tidak dikatakan sebagai madu yang baik, seperti itu. Kenapa? Karena ketika madu itu banyak kandungan airnya, dia menjadi mudah terkontaminasi. Bakteri, virus, jamur itu menjadi mudah tumbuh di madu tersebut. Jadi bisa membuat madu cepat rusak, ada reaksi kimia juga, sehingga bisa membuat madu tidak layak untuk dikonsumsi. Seperti itu, Bapak-bapak. Nah, untuk mengatasinya, yaitu untuk mempertahankan dua sifat yang baik, yaitu antioksidan tinggi dan antimikrobial yang tinggi ini agar tetap terjaga, dan untuk meminimalkan sifat buruknya, yaitu rasa asam dan kadar air tinggi ini supaya kita tekan, supaya tidak terlalu berdampak buruk. Nah, caranya adalah dengan perlakuan pasca panen yang tepat. Jadi, jika kita mengolah madu atau memperlakukan madu dengan baik, ketika setelah dipanen, maka dapat mempertahankan kualitasnya dan menekan dampak buruk akibat fermentasi atau mikroorganisme yang menyerang madu. Seperti itu, Bapak-bapak. Jadi kita langsung saja, setelah ini kita akan membahas tentang pengolahan atau perlakuan pasca panen terhadap madu itu yang tepat seperti apa. Seperti apa saja sehingga bisa menjaga kualitas madu. Yang pertama kita mulai dari proses pemanenan, yaitu memeras madu kelanceng. Jadi ketika memeras madu kelanceng harus sangat berhati-hati ini, Bapak-bapak. Jangan sampai madu tercampur dengan polen. Kenapa? Karena polen ini merupakan hasil fermentasi dari serbuk sari. Jadi jika madu sampai tercampur dengan polen, maka bisa mengalami fermentasi yang berlebihan dan bisa merusak madu, seperti itu, Bapak-bapak. Jadi ketika memeras madu bisa mungkin kita pisahkan dahulu polennya, jangan sampai ikut diperas juga nih, Bapak-bapak. Dan jika di antara Bapak-bapak masih ada yang belum tahu polen atau bipolen itu seperti apa, bisa dilihat di gambar sebelah kanan ini, Pak. Yang sebelah bawah itu merupakan gambar dari bipolen. Jadi kalau yang atas itu adalah propolis atau sarang lebah yang isinya madu. Kalau yang bawah itu adalah sarang lebah yang isinya bipolen. Jadi kalau yang madu itu kan isinya cair gitu ya, Pak. Madu kan cair. Tapi yang bipolen itu sarangnya sama, propolisnya sama, cuman isinya itu ya berbentuk padatan seperti itu, berbentuk gumpalan serbuk seperti itu berwarna kuning. Dan itu rasanya asam, Bapak-bapak. Jadi jika sampai polen ini tercampur dengan madu, bisa menyebabkan madu itu rasanya menjadi semakin asam begitu. Jadi jangan sampai tercampur nih, Pak. Sebisa mungkin dipisahkan secara hati-hati, seperti itu. Namun meskipun bipolen ini tidak bisa diikut sertakan di dalam madu atau harus disingkirkan, kita sebenarnya bisa memanfaatkan bipolen untuk diolah dan dijual, Bapak-bapak. Kenapa? Karena bipolen ini merupakan sumber protein bagi lebah. Jadi bipolen ini terkenal dengan kandungan nutrisi yang tinggi, manfaatnya bagi kesehatan juga cukup banyak, sehingga jika dikonsumsi ini dapat bermanfaat bagi tubuh. Banyak sekali sekarang dijual bipolen dengan harga yang relatif tinggi, Bapak-bapak. Jadi daripada bipolennya itu setelah disingkirkan itu dibuang, lebih baik dikumpulkan dan dipanen, Bapak-bapak, diolah dan bisa diperjualbelikan sehingga bisa menambah pemasukan dari Bapak-bapak. Nah, mengenai bagaimana sih cara pengolahan bipolen itu yang tepat sehingga bisa dijual kepada konsumen dan menambah penghasilan kita, saya sudah menyiapkan materinya. Saya nanti di akhir sesi ini akan menjelaskan bagaimana cara mengolah bipolen sehingga bisa dijual dan menjadi sumber pemasukan tambahan untuk Bapak-bapak nggih. Tapi untuk sekarang kita fokus dahulu di proses pengolahan atau perlakuan pasca panen untuk madu terlebih dahulu ya, Pak. Jika setelah selesai nanti kita akan membahas tentang bipolen. Jadi yang pertama untuk pengolahan madunya adalah memeras madu kelanceng dengan hati-hati, jangan sampai tercampur dengan bipolen. Seperti itu ya, Pak. Cara yang kedua adalah pemanenan secara higienis. Ini merupakan tahap yang sangat penting, Bapak-bapak sekalian, karena
Tujuannya untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme yang dapat merusak mutu madu. Bagaimana cara agar pemanenan higienis adalah yang pertama, menggunakan peralatan yang benar-benar dipastikan bersih. Jadi alat-alat yang digunakan seperti saringan, wadah, pisau itu harus dipastikan benar-benar bersih ya bapak-bapak, secara rutin juga dibersihkan gitu. Karena jika tidak bersih maka itu menjadi salah satu cara mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur memasuki madu bapak-bapak. Jadi bisa membuat kualitas madu menurun, madunya mudah rusak dan menjadi tidak layak dikonsumsi, seperti itu bapak-bapak. Kemudian pemanenan yang higienis, cara yang lain adalah dengan menggunakan masker serta sarung tangan sekali pakai. Masker diperlukan karena mulut kita ini merupakan sumber dari berbagai penyakit, karena bakteri, virus, jamur itu mereka berkumpul di dalam mulut kita bapak-bapak sekalian. Jadi agar organisme-organisme seperti itu tidak tercampur dengan madu, maka kita mencegahnya dengan menggunakan masker nggih. Selanjutnya sarung tangan yang digunakan pun sekali pakai bapak-bapak. Jadi tidak menggunakan sarung tangan kain nggih, karena sarung tangan kain itu lebih rawan terkontaminasi, lebih rawan menjadi tempat berkumpulnya mikroorganisme yang dapat merusak madu. Jadi sarung tangan yang dipakai itu kalau bisa yang bahannya latex seperti yang pada gambar tersebut di atas. Kalau misalnya tidak bisa ya menggunakan sarung tangan sekali pakai yang berbahan plastik. Harganya juga cukup terjangkau kok Pak. Jika beli di pasaran, kalau yang plastik itu hanya sekitar 2.000 hingga 5.000 rupiah per 100 pasang. Begitu. Oke, lanjut. Untuk cara yang ketiga adalah tentang pengemasan madu. Pengemasan madu yang tepat ini diperlukan untuk menjaga keamanan produk sehingga terhindar dari kerusakan. Selain itu, untuk meminimalkan kontak antara madu dengan udara bebas agar kadar air terjaga. Karena tadi kadar air yang tinggi itu dapat membuat madunya kualitasnya menurun dan bisa merusak madu. Oleh karena itu, pengemasan yang benar-benar tepat, rapat seperti itu diperlukan untuk menjaga kadar air madu seperti itu. Jadi kadar airnya agar tidak terus meningkat. Kan udara itu mengandung O2 ya, air H2O, seperti itu bapak-bapak. Kemudian untuk bahan yang digunakan untuk mengemas pun disarankan menggunakan botol kaca nggih. Mengapa? Karena botol kaca itu tidak akan bereaksi dengan madu, sedangkan bahan lain seperti plastik ataupun seng ini kalau misalnya kena panas bisa bereaksi dengan madu. Nah, ini bisa menghasilkan reaksi kimia yang berbahaya sehingga madu itu tidak baik untuk dikonsumsi bapak-bapak. Kalau misalnya tidak bisa menggunakan botol kaca, alternatif lain yang bisa digunakan adalah menggunakan botol plastik, namun yang sudah memenuhi standar pangan, nggih. Standar pangan itu seperti apa? Yaitu yang ada ini Pak, tandanya di bawah, bagian bawah botol itu biasanya ada tanda angka, nggih, 1 atau 5 begitu. Kalau yang aman untuk makanan. Nah, yang biasa dipakai untuk madu itu biasanya yang kodenya 1, yang PET atau PT. Nah, ini kenapa? Karena harganya murah, karena botol ini hanya bisa digunakan 1 kali pakai, namun efektif untuk menghalangi oksigen, air, dan karbon dioksida. Jadi, tetap bisa rapat dan aman untuk menjaga kualitas madu. Kalau ingin yang kualitasnya lebih baik lagi adalah yang kodenya 5, namanya PP. Nah, ini bisa digunakan berkali-kali, jadi tidak hanya 1 kali pakai, namun harganya memang relatif lebih mahal dibandingkan yang kode 1. Tapi untuk keamanannya memang lebih aman yang kode 5. Seperti itu bapak-bapak. Jadi kalau tidak bisa menggunakan botol kaca, bisa menggunakan botol plastik dengan kode standar pangan 1 atau 5. Tapi lebih disarankan menggunakan botol kaca. Selanjutnya, untuk yang keempat adalah, ini penting sekali bapak-bapak, harus hati-hati dengan pemanasan madu, pasteurisasi madu. Pasteurisasi itu adalah pemanasan dengan suhu tertentu dan waktu tertentu. Mengapa ini penting untuk diperhatikan atau harus hati-hati? Karena madu itu sebenarnya bisa rusak bapak-bapak jika dipanaskan di suhu lebih dari 70 derajat Celcius. Nah, untuk pasteurisasi ini sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh industri madu skala besar, seperti pabrik-pabrik seperti itu sudah banyak menerapkan proses pasteurisasi.
Karena dengan pasteurisasi ini bisa meningkatkan kualitas dan menghambat pertumbuhan organisme serta mengurangi kadar air, sehingga waktu simpannya menjadi lebih panjang, kualitasnya menjadi lebih baik memang. Namun untuk prosesnya memang sedikit sulit karena alat yang digunakan itu khusus dan memerlukan keterampilan khusus juga bapak-bapak. Nah, untuk industri skala kecil seperti bapak-bapak yang masih rumahan mungkin sebaiknya disarankan untuk tidak melakukan pemanasan bapak-bapak. Karena karena jika madu dipanaskan lebih dari 70 derajat, ini bisa merusak madu. Pasteurisasi yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas kalau tidak tepat, misalnya hanya dipanaskan di atas kompor saja, kan tidak bisa mengontrol suhunya. Apakah suhunya benar-benar sudah merata, berapa suhunya itu kita tidak bisa memastikan apakah sudah tepat atau belum. Nah, khawatirnya jika hanya dipanaskan menggunakan kompor saja, ini justru bisa merusak madu, membuat madu ini mengalami reaksi, dan membuat madu yang tadinya berkualitas bisa bermanfaat untuk tubuh malah menjadi tidak baik untuk dikonsumsi tubuh, seperti itu bapak-bapak. Jadi untuk skala industri rumahan seperti bapak-bapak mungkin lebih baik menjual madu dalam keadaan mentah, tidak apa-apa, tidak usah dipanaskan. Meskipun kualitas yang dihasilkan tentunya tidak sebaik madu dengan pasteurisasi. Waktu simpannya juga tidak sepanjang madu pasteurisasi, tapi tidak apa-apa karena konsumen tetap bisa merasakan manfaat dari madu yang dikonsumsi itu bapak-bapak. Seperti itu. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah menyimpan madu di dalam kulkas. Nah, cara ini direkomendasikan untuk peternak skala kecil karena tidak membutuhkan teknologi yang rumit. Jadi cocok untuk bapak-bapak sekalian ya, karena ini hanya tinggal memasukkan madu yang sudah dikemas ke dalam kulkas. Karena berdasarkan beberapa penelitian, penyimpanan di suhu 4 derajat Celcius atau di dalam kulkas ini menjamin mutu madu tetap dalam kondisi yang baik meskipun disimpan dalam waktu yang lama. Jadi misalnya hari ini panen dan besok itu disampaikan kepada penjual, maka dalam waktu 1 malam ini bisa disimpan di kulkas saja terlebih dahulu. Begitu ya bapak-bapak. Nah, ini juga bisa untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan menjaga kadar air. Jadi umur simpannya menjadi lebih lama. Begitu. Nah, jadi itu bapak-bapak. Jadi hanya ada 5 poin penting sebenarnya dalam mengolah madu kelanceng demi menjaga kualitas dan kandungan nutrisinya. Yang pertama adalah memeras madu dengan hati-hati, jangan sampai tercampur dengan polen. Kedua, pemanenan secara higienis, kebersihannya diperhatikan, menggunakan masker, menggunakan sarung tangan. Kemudian yang ketiga adalah pengemasan yang tepat, kalau bisa menggunakan botol kaca, kalau tidak bisa ya menggunakan botol plastik dengan standar pangan. Yang keempat adalah hati-hati dengan pemanasan madu atau pasteurisasi madu. Sebaiknya tidak usah dipanaskan, tidak apa-apa jika peralatan tidak memungkinkan. Kemudian yang kelima adalah menyimpan di dalam kulkas untuk menjaga kualitas madu. Seperti itu bapak-bapak. Jika kelima poin ini diperhatikan dan diterapkan, insya Allah akan bisa membuat kualitas madunya menjadi lebih baik, umur simpannya menjadi lebih panjang, dan semoga juga bisa meningkatkan nilai jual dari produk madu kelanceng di Dusun Jeruk, Desa Bantengan. Nah, seperti yang sudah saya janjikan di awal tadi, saya akan sedikit mengulas tentang cara mengolah bee pollen yang tepat sehingga bisa dijual belikan. Nah, ini cukup sederhana sih bapak-bapak. Yang pertama adalah memanen bee pollen. Jadi, pengambilan bee pollen yang terdapat di dalam kantung propolis secara hati-hati. Jadi bee pollennya diambil dan jangan semuanya gitu bapak-bapak di dalam satu koloni itu disisakan untuk makanan lebahnya juga begitu. Setelah diambil bisa dibekukan di dalam kulkas terlebih dahulu. Jadi nanti ketika mengambil polen, memisahkan polen dengan propolisnya bisa lebih mudah. Nah, setelah didinginkan di dalam kulkas, kemudian yang ketiga adalah pemisahan bee pollen. Jadi, bee pollen ini dipisahkan dengan propolis atau sarang lebahnya yang hitam-hitam itu. Nah, ini dilakukan secara hati-hati bapak-bapak seperti di video yang bawah. Nah, bee pollen ini jumlahnya sedikit di lebah kelanceng, jadi seringkali menempel dengan propolis. Harus hati-hati memang. Nah, kemudian cara yang keempat adalah pengeringan.
setelah terpisah itu bee pollennya bisa dikeringkan langsung di bawah sinar matahari atau menggunakan microwave atau oven. Kalau misalnya di bawah sinar matahari, ini bisa dilakukan selama 20-30 menit. Nah, pengeringan ini bertujuan untuk menurunkan kadar air hingga batas tertentu, sehingga kandungan kadar airnya bisa rendah dan bisa menekan laju pertumbuhan mikroorganisme. Nah, itu bisa memperpanjang umur simpan dari bee pollennya sendiri. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah pengemasan dalam botol sambil dihaluskan. Nah, bisa ditumbuk-tumbuk seperti ini Bapak-bapak, seperti pada video menggunakan sendok atau alat yang keras untuk menumbuk bee pollennya. Jadi menjadi lebih halus seperti itu. Setelah itu bisa langsung dimasukkan ke botol. Nah, untuk bee pollen ini ada cara lain Pak sebenarnya. Selain langsung dimasukkan ke botol, bisa juga dikemas dalam bentuk kapsul. Nah, ini bisa juga sebagai cara untuk meningkatkan nilai jual dari bee pollen. Kan rasa dari bee pollen ini sedikit tidak enak ya Pak kalau dikonsumsi langsung. Jadi ada yang suka mengonsumsinya dalam bentuk kapsul seperti itu Bapak-bapak. Nah, jadi hanya seperti itu saja Bapak-bapak, cukup mudah kan? Semoga setelah ini bee pollennya bisa dimanfaatkan dan bisa dijual belikan. Nah, untuk harganya sendiri tuh bervariasi Bapak-bapak. Ini setelah saya cek di Tokopedia, ini yang paling murah itu sekitar 63.000. Nah, ini itu sebenarnya sesuai dengan proses produksinya Pak. Jika produksinya sederhana, kemasannya sederhana, ini harganya memang murah, hanya sekitar 60-80 ribuan. Nah, kalau yang bawah ini, itu yang 60.000 itu per 200 gram ya. Kalau yang bawah ini per 140 gram bisa mencapai 150.000. Nah, ini bedanya mungkin karena proses produksinya lebih terjamin ya kebersihannya, kemudian kemasannya juga bagus, ada stikernya kayak gitu, ada mereknya. Nah, ini bisa membuat harga dari propolisnya menjadi lebih mahal. Seperti itu Bapak-bapak. Ya, baik Bapak-bapak. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak-bapak sekalian, dan semoga usaha Bapak dalam beternak lebah dan menghasilkan madu keranjang ini bisa terus berjalan dan bisa menjadi mata pencaharian yang lebih menjanjikan untuk kedepannya gitu Bapak-bapak. Amin. Nah, itu mungkin itu saja dari saya. Saya Niken Salsabila, pamit undur diri. Terima kasih. Jika Bapak-bapak ada pertanyaan dan ingin diskusi dengan saya, bisa langsung saja sampaikan pertanyaannya di grup WhatsApp. Ya Bapak-bapak, grup WhatsApp yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, bisa saja langsung tanyakan kapan saja. Insya Allah saya akan mencoba menjawab sesuai dengan ilmu yang telah saya pelajari. Baik, terima kasih. Akhir kata itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.